Yang menjadi catatan bahwa kedua tersangka khususnya saudara J dan M ini adalah para ex narapidana untuk kasus perbuatan cabul. Untuk kasus perbuatan cabul masih dilepaskan dalam rangka program asimilasi terhitung mulai tanggal 7 April kemarin, bulan lalu, mencoba melakukan perbuatan bunuh diri dengan meminum baygon. Tapi dari TKP sama ini penyidik tidak mendapat keyakinan. Pasal subsidiar pasal 338 dengan ancaman pidana mati penjara seumur hidup. Tersangka M itu dalam satu rangkaian kejadian untuk menutupi. Baik, bagian daripada untuk menutupi setelah kejadian. Baik, namun dari kondisi di TKP ketika melihat botol baygonnya, penyidik tidak mendapatkan keyakinan. Artinya saat itu dia berpura-pura ya? Ya. Artinya saat itu dia berpura-pura dengan meminum racun serangga itu? Yang jelas penyidik ketika mendapati seseorang, walaupun kita belum tetapkan sebagai tersangka, ada di TKP dan membutuhkan pertolongan, yang dilakukan oleh penyidik adalah bagaimana menyelamatkan jiwa dari orang tersebut. Dalam hal ini adalah tersangka M yang kemudian dibawa ke rumah sakit mendapat perawatan. Dari hasil pendalaman lebih lanjut, tidak ada sebenarnya jaring baygon yang bisa tertelan dengan jumlah atau volume yang kemudian membahayakan jiwa. Pak, dari kondisi mayat kan itu dibungkus di dalam kardus, Pak. Itu ada awalnya rencana mereka mau dibuang kemana dan apa rencananya mau dibuat kematian korban itu, Pak? Jadi kematian ini masih akan kita dalami. Bagian dari keterangan para tersangka, jenazah dari korban direncanakan untuk dibuang ke tempat di wilayah Lubuk Pakam. Gitu. Makanya ketersangka korban sudah dibungkus dalam satu kardus, dilakban, namun karena satu dan lain hal bagian daripada penyidikan kemudian dibatalkan karena salah satu tersangka sudah memesan Grab, mobil Grab sudah tiba di rumah, namun kemudian dibatalkan. Terkait dengan pengungkapan kasus praduga melanggar nyawa seseorang, perencanaan sebagaimana kita ketahui dasarnya yaitu LP 994 5 Romawi 2020 bulan hari Rabu, itu 2 hari yang lalu, tanggal 6 Mei sekitar pukul 13.30 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Duku nomor 40 di komplek perumahan Cemara Asri, Kecamatan Kocut, Setuan. Bagaimana kita ketahui korban yaitu saudara Elviana, perempuan 21 tahun, bekerja sebagai berita salah di Jalan Bukat, Medan. Penyidikan dan pelaksanaan prarekonstruksi untuk tersangka kita tetapkan sebanyak 3 orang, itu saudara J 22 tahun, alamat di komplek Cemara Asri, pasal yang dipersangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Kemudian tersangka M 22 tahun, beralamat di wilayah Medan Tembung. Ini
pasal penyertaan dan membantu. Kemudian saudari TS atau orang tua dari tersangka J, 56 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Dukuh nomor 40 Semarang Asli. Sejauh ini barang bukti yang disita kurang lebih ada sekitar 19 item. Ada sarana komunikasi milik korban dan milik para tersangka. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa, yaitu pisau, kemudian pisau coping, kemudian barang bukti terkait dengan upaya untuk menghilangkan jejak. Terus yang dipakai untuk memasukkan jenazah korban. Kondisi kejadian, para tersangka J ini mengontak korban. Korban mengontak tersangka N diantar ke rumah TKP. Di sana saudara tersangka J mengajak korban untuk prosesnya, kemudian korban menolak, tersangka kemudian tersangka J mendorong membenturkan korban sehingga terbentur kepalanya jatuh di kamar mandi. Selanjutnya tersangka J dalam keadaan korban pingsan. Kemudian tersangka J mengambil pisau dengan bensin yang dibeli oleh tersangka M bertempat di lokasi. Dugaan perencanaan tetap kami dalami. Ke rumah Pak? Enggak, baru janjian aja sih Pak. Oh, janjian memang